Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Siswa-siswi kelas 9 SMP Darul Ma'arif. Yuk belajar matematika lagi. Untuk bab keempat ini, kamu harus lebih semangat karena akan menghadapi ujian-ujian nanti. Sehat ya? Yuk, semangat. Untuk bab 4, transformasi geometri. Ini mengharapkan agar di KD 3.5 mengharapkan agar kalian lebih memahami lagi mengenai transformasi geometri, mencangkup materi refleksi, mencangkup mengenai translasi, rotasi, dan dilatasi yang akan dihubungkan dengan masalah yang lebih kontekstual. Apa sih itu transformasi geometri? Simak ya video berikut. Kalau bisa, kalian catat di buku catatanmu. Yuk! Perhatikan mengenai pengertian transformasi. Perhatikan ya, saya punya telur. Kalau telur ini menetas, akan berubah menjadi ayam kecil. Ayam kecil ini kalau dikasih makan, dikasih minum akan berubah menjadi ayam besar. Ini yang dimaksud dengan transformasi. Jadi bayangan kamu itu transformasi itu apa? Ada perpindahan, peralihan dari telur terus menetas menjadi ayam kecil, menjadi ayam besar. Itu namanya transformasi atau peralihan dari telur ke ayam besar. Berikutnya, saya juga punya contoh dari biji ditanam akan berubah menjadi tanaman. Itu juga ada perubahan dari biji tumbuh menjadi pohon kecil, jadi kecambah dulu, terus jadi pohon kecil, pohon sedang, menjadi pohon besar. Ini adalah perubahan atau peralihan dari biji ke pohon besar. Perubahan ini dapat disebut sebagai perubahan kehidupan. Ini dapat juga disebut sebagai pergeseran kehidupan. Seperti kamu juga dari bayi, dikasih makan, dikasih kehidupan hingga kamu jadi sekolah di SMP ini, ya. Berikutnya, maka itu transformasi adalah perubahan suatu benda, baik berubah bentuknya maupun berubah posisinya. Untuk jenis-jenis transformasi, yang pertama ada yang namanya translasi atau bergeser. Bahasa matematikanya translasi, bahasa Indonesianya pergeseran atau bergeser. Lihat nih, ada gambar, contohnya ada bayi. Kalau berjalan bergeser, jalan. Ini namanya translasi. Yang tadinya di belakang jadi ada di depan. Berarti perpindahan dari belakang ke depan. Ini namanya translasi. Yang kedua ada yang namanya refleksi, yaitu pencerminan. Seperti kamu bercermin di depan kaca. Apa yang ada? Gambar kamu sendiri ada di kaca, ya. Terus jika ada bayangan segitiga, di kacanya juga ada bayangan segitiga. Apa yang berubah? Nggak ada yang berubah, cuma posisinya yang berubah. Yang tadinya ada di kanan, maka di kaca sebelah kiri. Yang tadinya di hadapanmu ada di sebelah kiri, berarti ada di kanan. Yang ketiga ada yang namanya rotasi atau perputaran. Apa yang berputar? Ada yang 90 derajat, 45 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Berputar dari searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk yang ketiga, dilatasi atau pembesaran atau pengecilan. Ya, ini pertumbuhan kita dari kita masih bayi, kita masuk ke TK,
masuk ke SD, SMP, SMA, hingga kuliah, hingga kita kerja. Itu ada pertumbuhan kita. Pertumbuhan dari kecil hingga dewasa. Ya, ada pertumbuhan atau pembesaran. Ya. Terus kalau kita udah dewasa, kita akan jadi nenek-nenek atau kakek-kakek, akan menciut lagi. Itu namanya pengecilan. Jadi dilatasi itu adalah pembesaran atau pengecilan. Ini pertumbuhan manusia merupakan dilatasi, itulah salah satu contohnya. Atau dalam bidang koordinat ada yang kita punya segitiga kecil, jika dilatasi 3 kali lipatnya berarti membesar. Segitiganya jadi yang lebih besar tuh kuningnya, karena pembesaran 3 kali. Atau sebaliknya, dari yang kuning terbesar dikecilkan menjadi yang kuningnya lebih redup, ya. Jadi apa itu dilatasi? Dilatasi pada bidang koordinat. Ya, jadi dilatasi adalah pembesaran atau pengecilan. Untuk yang kedua, yang B, transformasi geometri pada koordinat kartesius. Perhatikan gambar ya. Di titik A ada min 5,2 dan di titik B ada min 3,5. Akan ditransformasi terhadap titik 6 ke kanan. Berarti titik A ini pindah ke kanan sebanyak 6. Jadi kamu tambahin aja, min 5 tambah 6 itu hasilnya 1, 2, tetap 2 karena hanya bergeser. Sedangkan di titik B ada min 3 ditambah 6 hasilnya 3 dan koordinat Y-nya tetap 5. Jadi yang berubah itu nilai X-nya. Perhatikan ya. Ini adalah penambahan 6 satuan atau bergeser 6 satuan ke kanan. Ini adalah contoh translasi dari titik A, B menjadi A aksen dan B aksen. Perhatikan rumusnya. Untuk X plus Y ini sama aja dengan A, B itu titik awal ditambah pergeseran X, Y. Hasilnya menjadi X aksen atau Y aksen. Yang kedua mengenai refleksi. Refleksi itu apa? Refleksi itu pencerminan, bercermin. Perhatikan transformasi geometri pada koordinat berikut ya. Ini cerminnya. Cerminnya ada di sumbu Y. Kalau kamu ada di titik A dan titik B, cerminnya ada di titik Y, maka hasilnya akan kebalik. Jadi hasilnya A aksen dan B aksen. Apanya yang berubah? Lihat angka-angkanya. Gambarnya, jika ada garis A dan B berefleksi pada sumbu Y, A-nya di titik sebelah kiri akan pindah ke sebelah kanan. Berarti gimana? Hasil bayangannya atau hasil refleksinya adalah A aksen dan B aksen. Perhatikan angka-angkanya ya. Untuk rumus refleksi, jika bercermin terhadap sumbu min X, maka hasilnya jika X, Y, hasilnya menjadi X, min Y. Berarti Y-nya doang yang berubah. Ya, untuk yang kedua, pencerminan terhadap sumbu min Y. Jika titiknya X, Y, maka hasilnya X yang berubah. X jadi min X. Y-nya tetap. Yang ketiga, pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Di titik X, Y, hasilnya terbalik. Y, X. Yang keempat, pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Titiknya di X, Y. Hasilnya min Y, min X. Yang kelima, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Maka rumusnya perhatikan. 2H min X, Y. Y-nya tetap ya. Yang terakhir, perhatikan lagi. Y sama dengan K. Di titik X, Y. Maka hasilnya X, 2K min Y. Dicatat ya sifat-sifat rumus refleksi ini. Untuk yang ketiga mengenai rotasi atau perputaran. Perhatikan di titik B, yaitu min 3,2, akan saya putar sebesar 180 derajat searah dengan jarum jam.
berputar sebesar 180 derajat. Inilah hasilnya. Perhatikan perputaran 180 derajat, di mana titik B sebagai tumpu, titik C akan berubah ke bawah, dan titik A akan berubah ke sebelah kanan. Putaran dengan sumbu B min 3,2 dengan putaran 180 derajat berubah menjadi bayangannya menjadi B, A aksen, dan C aksen. Perhatikan rumus rotasi ya. Ada yang rotasi 90 derajat, ada berotasi sebesar 180, min 90, 90, 180, dan min 190. Beda-beda. Diperhatikan dan dicatat ya. Yang terakhir, yang keempat, mengenai dilatasi, yakni pembesaran atau pengecilan. Perhatikan titik di koordinat titik A, titik B, dan titik C. Akan saya dilatasi dan perhatikan hasilnya. Dari segitiga biru ABC akan diperbesar sebanyak 4 kali. Perhatikan garis merah ini. Yang tadi biru menjadi segitiga merah. Ini 4 kalinya, di mana B menjadi B aksen menjadi 2/3 karena perbesaran sebanyak 4 kali, dan C menjadi C aksen. Perhatikan rumus umum dilatasi berikut. Jika dilatasi dengan pusat 0,0 dengan skala faktor skala K, maka menjadi X, Y. Di mana hasil dilatasinya Kx, Ky. Berarti dikalikan dengan K. Jika dilatasi dengan titik pusat A, B dengan faktor skala K di X, Y, maka hasilnya juga dikalikan. Kx sama dengan K buka kurung X min A tambah, di mana K Y min B ditambah B. Perhatikan rumusnya ya. Dicatat materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.